Kota Batam, Provinsi Riau adalah salah satu wilayah yang sangat strategis dan sering digunakan untuk berbagai aktivitas ilegal, termasuk penyelundupan narkoba. Perairan ini memiliki rute yang banyak digunakan oleh kapal-kapal internasional, sehingga memungkinkan sindikat narkoba internasional memanfaatkan jalur ini untuk memasukkan narkoba ke Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, menyatakan sekitar 80% narkotika, khususnya sabu-sabu, masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Penyelundupan narkoba melalui jalur laut di Batam telah menjadi masalah serius, terutama karena posisinya yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Dilansir dari Detik News, baru-baru ini BNN dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan narkoba di Kepulauan Riau. Tim gabungan kemudian mengamankan sebuah kapal jenis LTC atau Landing Craft Transport bernama Legend Aquarius yang dicurigai membawa narkotika di perairan Pongkar, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Kapal tersebut selanjutnya digiring ke Pelabuhan Sekapung Makmur Abadi, Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasilnya, petugas menemukan 106 bungkus sabu dengan berat total kurang lebih dari 106 kg. Bahwa memang benar sindikat narkotika luar negeri kebanyakan memasukkan narkotika melalui jalan laut atau jalur laut. Karena laut dianggap jalur paling mudah untuk memasukkan narkotika ke dalam negeri ini. Laut adalah jalur alternatif yang paling mudah diakses untuk mendistribusikan narkotika dari luar negeri. Seperti yang sering saya lakukan sendiri, penjemputan barang yang masuk melalui Laut Kepulauan Riau. Mekanisme penerimaan dilakukan secara tertutup dan hanya dilakukan oleh pihak tertentu yang dilaksanakan pada tengah malam dengan kurun waktu kira-kira 15 menit kurang lebih dalam pantauan pihak-pihak yang telah bekerja sama dalam sindikat kami. Memang benar, masuknya barang ke Indonesia melalui pihak-pihak yang menerima uang suap yang sudah bekerja sama dengan kurun waktu yang cukup lama menjadi sindikat dalam peredaran narkoba kami. Tanpa suap, tak akan mungkin bisa masuk narkotika ke dalam negara ini. Dan tanpa campur tangan mereka juga, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada intinya memang kami ada bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwajib. Selanjutnya adalah tantangan penegakan hukum. Yang pertama adalah luasnya wilayah perairan Indonesia yang membuat menjadi tantangan bagi aparat hukum untuk memantau seluruh sudut wilayah. Yang kedua adalah keterbatasan teknologi dan armada pengawasan, membuat deteksi penyelundupan menjadi sulit dilakukan. Yang ketiga adalah keterlibatan oknum dalam negeri, seperti pejabat atau aparat yang korup, yang membuat mempersulit upaya pemberantasan narkoba. Oke, di sini saya akan bahas upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan atau ancaman maritim, terutama di perairan Indonesia. Yang pertama ialah kerjasama lintas negara dan lembaga internasional seperti Interpol, yang sangat penting dalam membongkar jaringan narkoba yang ada di luar negeri. Dan yang kedua ialah peningkatan pengawasan dan patroli Indonesia dengan menambah armada patroli dan meningkatkan kerjasama di antara TNI Angkatan Laut dan Polisi Air. Dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi modern seperti drone dan radar canggih untuk memantau aktivitas yang mencurigakan di laut. Sebagai kesimpulan, kasus penyelundupan narkoba melalui perairan di Batam menunjukkan betapa pentingnya pengawasan ketat di daerah Batam dan juga terutama di wilayah perbatasan. Dengan banyak pelabuhan tikus dan juga celah-celah tersembunyi yang digunakan oleh sindikat narkoba, aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dan juga kerjasama di lintas lembaga. Di sini juga diperlukan upaya berkelanjutan dan juga strategi pengawasan yang lebih canggih. Ini menjadi tantangan bersama dalam menjaga keamanan nasional dan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.